melanjutkan pembicaraan kemarin tentang tiga unsur yang mestinya dimiliki oleh pemimpin Indonesia ke depan, yaitu cerdas, berintegritas, dan beretika. Sebenarnya tugas utama atau kenapa seorang atau tugas apa yang mestinya diemban oleh seorang pemimpin adalah utamanya menghadirkan keadilan sosial. Kalau di Pancasila itu di sila yang kelima. Kemudian mengenai bagaimana itu terwujud, itu konstitusi kita sudah memberi semacam ya rambu-rambu ya, yang itu mesti ditaati oleh seluruh siapapun yang bakal memimpin Indonesia. Pasal 33 jelas di situ menyebutkan bagaimana sifat perekonomian Indonesia, punya asas kekeluargaan dan sebagainya. Kemudian mengenai bentuk terkait dengan kalau di pasal 33 ayat 2 itu cabang produksi yang penting buat negara dan menguasai hasil orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Dan pasal ayat berikutnya menyebutkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini redaksinya mungkin tidak pas betul, tapi kurang lebih esensinya sama ya. Jadi, intinya itu. Nah, kenapa untuk mewujudkan keadilan sosial itu perlu pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan beretika? Karena coba kita membuat satu ilustrasi sederhana ya. Jarak antara Gunung Merapi dan Lawu itu sekitar 100 km. Jadi kalau kita membuat satu kawasan, sebutlah 100 km kali 100 km, di situ ada masyarakat yang hidup di atasnya, kemudian ada aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan di situ ada tanah, ada air, sehingga kalau itu kita simulasikan dalam model yang sederhana, kawasan 10.000 km persegi tersebut, di mana ada air, ada bumi dan isi yang terkandung di dalamnya, itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi sebenarnya itu fungsi utama atau tugas utama seorang pemimpin. Jadi untuk hal-hal yang lain ya sebetulnya lebih bersifat sekunder. Nah, kenapa itu cerdas? Karena implikasinya bisa macam-macam. Kalau sudah menyangkut masalah pengelolaan bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya,
Nah, kalau sesuai konstitusi kan harus dikuasai negara. Nah, ini sudah kita menginjak pada bagaimana sebetulnya atau seharusnya produksi itu dilakukan. Apakah diserahkan oleh swasta atau negara mempunyai badan usaha, kalau mungkin di kita seperti BUMN, atau bagaimana. Nah, kecerdasan seorang pemimpin akan mampu menerjemahkan apa yang diamanatkan oleh konstitusi maupun pasal 5 ayat 5 dari Pancasila yang merupakan ultimate goals dari kehidupan masyarakat, terutama dari sisi ekonomi ya. Maka kalau misalnya kemudian terjadi intrik-intrik kepentingan untuk mengelola satu cabang produksi, maka ini tetap harus dikembalikan pada konstitusi. Kalau sepanjang itu menguasai hajat itu hidup orang banyak, ya nanti batasannya silahkan ditentukan oleh kaum cerdik pandai. Kita kan punya banyak perguruan tinggi ya, yang bisa merumuskan itu. Jadi ada rule yang jelas, batasan yang jelas, apa yang boleh dikerjakan swasta dan apa yang tidak boleh dikuasai oleh swasta, itu jelas. Kemudian jadi antara kecerdasan dan dedikasi, berintegritas itu menyatu ya. Berintegritas artinya ketika dia menduduki posisi sebagai seorang pemimpin, maka dia harus menyatukan wawasan, visi, kemudian kebijakan yang bakal diambil sampai ke eksekusi pelaksanaan kebijakan itu harus nyambung antara apa yang diamanatkan oleh konstitusi sampai ke kebijakan yang dilakukan. Maka itu mutlak butuh kecerdasan. Nah, kemudian beretika tentu ini lebih abstrak ya, dan skupnya sangat luas. Ini ahli-ahli sosial saya kira bisa lah merumuskan kaidah yang itu wajib dipatuhi oleh seorang pemimpin ya, kaidah-kaidah etik. Silakan saja. Jadi siapapun yang memberanikan diri untuk maju sebagai calon pemimpin maupun semua partai yang berniat untuk mengusung kandidat, kalau dengan kriteria itu saya kira lebih mudah untuk memposisikan partai A memilih B, partai C memilih D berdasarkan kriteria yang jelas, dan itu saya kira juga suitable atau cocok dengan keinginan rakyat secara umum dan yang jelas sesuai dengan
Oke, sudah terlalu sore. Kita sambung lagi pada obrolan berikutnya. Salam Indonesia Raya tercinta.